Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kabarnya Bang Hasan Maddoan? Alhamdulillah, kabar saya baik. Yunda Winona. Saya pakai Yunda Winona. Aduh, senang sekali saya dibilang Yunda pada sore hari ini. Oke, senang sekali ya Bang. Boleh ketemu lagi kita ini. Cheers dulu. Oke. Ya, untuk kesuksesan teman-teman dari Kahmi Merauke ya, yang baru saja kemarin pelantikan. Oke, good people, bertemu kembali dengan saya dalam perubahan kita dari Sagusep Podcast ke Noken Podcast kali ini, dan Abang adalah tamu pertama kami untuk di Noken Podcast. Luar biasa. Ya, ini banyak sekali apresiasi dari good people sekalian yang memberikan kami juga masukan. Sehingga terjadi metamorfosis. Dan saat ini saya senang sekali karena teman-teman dari Kahmi bisa minum teh sejenak di podcast kami. Ya, oke, dan pada kesempatan sore hari ini nih Bang, ada napet bolen. Silahkan nanti boleh dicoba. Ya, napet pasti enak nih kelihatannya nih. Sangat enak. Oke. Ya, dan kami juga didukung oleh Eramas dan juga Gajah Metal serta dari Valentine Cafe dan juga Sagusep Kokojoni. Pasti suka sekali ya sama sangat suka. Itu biasa saya makan setiap hari. Oke. Untuk Abang Hasan Maddoan yang telah dikukuhkan tepatnya pada Kamis kemarin tanggal 10 Maret 2022 ya Abang ya, sebagai Koordinator Presidium Kahmi Merauke. Luar biasa nih. Saya memberikan ucapan profisiat untuk Abang Hasan Maddoan dan tentunya semua teman-teman, ada 5 presidium juga ya. Oke. Abang, tentunya kehadiran Abang saat ini bisa memberikan ya dalam bincang-bincang kita ini sebuah informasi juga untuk good people, bahwasannya Kahmi kemarin sudah dikukuhkan dan ya pasti akan banyak sekali program-program yang akan dilakukan. Ini kalau bilang Kahmi ini orang mendengar Kahmi saja ini luar biasa ya. Kami Korps alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Jadi sekalipun sudah alumni tetap ada wadahnya ya Bang ya. Ada. Ya. Ini sangat luar biasa sekali nih ya Bang. Kemarin juga kita orang yang dari Noken ini mau berterima kasih juga boleh terlibat di kegiatannya teman-teman semua. Kita butuh support dari Noken untuk bisa suksesnya acara kemarin. Oke. Iya. Memang hidup ini harus saling bersinergi. Ya, harus. Sinergitas itu perlu untuk mencapai satu kesuksesan. Iya. Karena tanpa sinergitas kita tidak akan bisa kuat. Dengan sinergitas kita punya kekuatan. Dan nampaknya kalau saya lihat ya tetap survive walaupun kita tahu ada waktu-waktu, ada masa-masa yang mungkin boleh dibilang ada masa membuat kita sangat terpuruk, ada di titik nol kehidupan kita ya. Nah, sebagai seorang koordinator Presidium Kahmi Merauke yang baru saja kemarin dilantik oleh petinggi Kahmi yang kemarin mulai datang, mungkin bisa disampaikan Bang Hasan yang kemarin yang sempat hadir, Bang Doli Kurniawan, Kanda ya. Oke. Jadi kita setelah melaksanakan musda itu di bulan Januari. Setelah di bulan Januari kita melaksanakan musda, pasca musda itu kita dengan cepat mempersiapkan surat menyurat yang terkait dengan penerbitan SK, karena kita butuh SK untuk memiliki legitimasi agar kita bisa kemudian sampai kepada puncaknya itu pelantikan. Dan kita kesiapannya itu hampir 1 bulan mempersiapkan acara pelantikan, dan syukur alhamdulillah pada tanggal 10 kita bisa melaksanakan pelantikan, dan itu dihadiri hampir semua elemen masyarakat yang hadir. Seluruh musbida hadir pada kesempatan itu. Kemudian pada kesempatan itu juga kami sebenarnya mengundang bupati-bupati selatan Papua, namun karena pas bertepatan dengan kegiatan para bupati di Jakarta sehingga tidak hadir pada kesempatan itu. Tapi kegiatan itu dapat berlangsung dengan baik karena dihadiri oleh semua stakeholder, dihadiri oleh elemen-elemen masyarakat lain, dihadiri oleh seluruh musbida,
Dan kemudian yang paling penting situ dihadiri oleh kita senior kami, Kanda Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Dia adalah Presidium Majelis Nasional KAHMI yang kita kenal kesehariannya juga bertugas sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI. Oh, luar biasa. Iya. Artinya kehadiran Kanda Doli Kurnia itu memberikan spirit yang sungguh luar biasa tentunya kepada semua teman-teman anggota KAHMI dan HMI juga ya, sekaligus waktu kemarin itu pelantikan. Saya pikir itu spirit yang sangat luar biasa karena beliau adalah Majelis Nasional. Menghadiri pelantikan KAHMI Selatan Papua itu adalah satu hal yang sangat luar biasa bagi kami, dan komunikasi yang kami lakukan tidak butuh waktu lama yang kami lakukan komunikasi karena beliau juga sebagai Majelis Nasional punya tanggung jawab tentunya untuk tiba sampai di Papua Selatan. Dan kita waktu saat pelantikan bukan Merauke sendiri. Di sana ada 3 majelis KAHMI yang berasal dari Bovendigul, berasal dari Asmat, dan berasal dari Kabupaten Mapi. Walaupun kemudian di sana belum ada himpunan mahasiswa Islam, tapi korps alumninya sudah ada di 3 kabupaten itu. Itu menunjukkan bahwa korps alumni himpunan mahasiswa Islam atau alumni HMI ini sudah menyebar dari Sabang sampai Merauke, dan bukan Merauke saja, ada di Kabupaten Asmat, Mapi, dan Bovendigul. Dan di situ secara institusional sudah ada organisasi KAHMI di situ. Maka kemarin itu kita semua dilantik di auditorium kantor Bupati dan dihadiri oleh seluruh kawan-kawan yang datang dari 3 kabupaten tersebut. Dan ini sangat luar biasa, Yunda sangat luar biasa ya. Kita bisa mengumpul, dan pertama kalinya kita ngumpul 3 korps ini, 4 korps alumni ini pada momentum pelantikan itu. Itu satu kali kita kumpul, dan ini memberikan spirit, memberikan motivasi yang sangat luar biasa kepada kita dan tentu kepada adik-adik kita di himpunan mahasiswa Islam. Iya benar. Dan keberadaan KAHMI sendiri ini memberi warna juga ya. Warna organisasi yang ada dan bergiat di selatan Papua. Oke. Tentu. Jadi Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam ini kan dia adalah bagian dari bangsa Indonesia ini. Dia ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Peran-peran kita untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu kita lakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan sebagai insan akademis, insan pencipta, dan insan pengabdi. Dan untuk itu di wilayah Papua Selatan kita perlu segera untuk melakukan pelantikan agar kita mulai all out dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang tentunya akan berdampak positif kepada umat dan bangsa, dan khususnya masyarakat di Merauke dan masyarakat selatan Papua yang kita cintai. Oke, kalau untuk anggota KAHMI sendiri secara keseluruhan dari 4 kabupaten ini ada berapa banyak, dan juga untuk HMI-nya? Ya, kalau di Merauke sendiri kita ada sekitar 150-an. 150. Iya, dan 3 kabupaten lain kalau saya estimasi semua sekitar 200-an lah. 200-an ya, ini yang KAHMI ya? Iya, itu KAHMI. Untuk HMI? Kalau adik-adik HMI kader kita sudah banyak. Kita punya adik-adik HMI ini komisariatnya ada di seluruh perguruan tinggi yang ada di Kota Merauke. Di Setia pertama kali komisariat HMI itu didirikan. Kebetulan HMI ini digagas oleh saya sendiri waktu itu di tahun 99 saat saya memulai kuliah di kampus Setia Karya Merauke. Saya menggagas berdirinya himpunan mahasiswa Islam untuk di Merauke, dan setelah itu kemudian ada kampus-kampus lain, kampus Unmus dan kampus-kampus lain yang ada. Di situ korps alumni, bukan di situ HMI membangun atau membentuk komisariat. Jadi di atas cabang, di bawah cabang ini ada komisariat. Komisariat itu di setiap fakultas. Nah, untuk fakta hari ini, realitas hari ini, semua fakultas yang ada di perguruan tinggi yang ada di Merauke ada komisariatnya di sana. Memang ada peleburan antara satu fakultas yang lain, ini karena belum bisa kita mendirikan sendiri. Tetapi ke depan pasti kita akan berupaya, tentu adik-adik akan berupaya untuk mendirikan atau membentuk komisariat di seluruh kampus, di seluruh fakultas yang ada di
Musamus tentunya, dan kemudian di berbagai perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Merauke. Karena itulah basis kita untuk tetap mempertahankan eksistensi himpunan mahasiswa Islam di Kabupaten Merauke. Kanda minum dulu Kanda. Siap. Terima kasih. Kalau bilang Kanda saya jadi ingat lagu Kanda di manakah kau berada. Kanda itu adalah sapaan khas kita. Kanda, Yunda, itu sapaan khas. Itu sapaan untuk menunjukkan kehormatan benar antara sekali, senior dan junior dan antara sesama alumni. Kalau sesama alumni sapaannya Yunda. Kalau yang perempuannya kita sapa dengan Yunda. Kalau yang laki-laki kita sapa dengan Kanda atau apa. Itu sapaan khusus kita, dan itu wajib hukumnya disapa adik-adik kepada kita dengan sapaan khas kita itu. Itu menunjukkan kehormatan antara senior dan junior. Kalau senior kayak kami itu berarti panggilnya Bunda atau Yunda? Yunda. Kita panggil Yunda. Oke, luar biasa. Kalau adik-adik ya kita panggil Dinda, panggil adik. Dinda ya. Itu sudah menjadi sapaan. Sapaan yang memang berarti universal seluruh Indonesia. Universal seluruh dari Sabang sampai Merauke. Ya, kalau bicara Korps Alumni HMI, kita sudah ada semua dari Sabang sampai Merauke. Wadah KAHMI, wadah HMI ini kan boleh dibilang masyarakat menilai ini wadah orang-orang yang punya dedikasi, kemudian juga secara akademik juga itu dipandang orang-orang yang punya loyalitas, punya dedikasi, tidak sembarang lah pasti yang ada di KAHMI HMI ini begini, ini kalau jujur kalau mau dibilang, saya punya sedikit pertanyaan cukup sensi sih Abang. Tapi itu menjadi pertanyaan saya yang saya selalu simpan di dalam hati saya. Kebetulan bertemu dengan seorang Kanda Hasan. Begini, Merauke ini orang katakan seperti Indonesia mini. Penuh dengan pluralisme terkait agama, budaya, mungkin hampir semua suku ada di Kabupaten Merauke. Kita hidup berdampingan dengan semua toleransi kita Nah, artinya ini kan hal-hal yang sangat positif di mana kita belajar untuk saling menghargai, menjaga toleransi ini Nah, dengan isu-isu yang berkembang di luar sana seperti itu dan kita bersyukur bahwa Merauke ini sangat kondusif sekali. Nah, peran KAHMI, HMI, teman-teman ini untuk tetap menjaga toleransi ini tetap berjalan, karena hampir di semua kita kegiatan semua bisa membaur Bahkan kemarin saya juga bisa melihat di pelantikan teman-teman KAHMI ini semua unsur diundang. Ini sebuah satu kalau dibilang aset, sebenarnya aset yang sungguh luar biasa untuk bagaimana orang bisa datang dan belajar di kota kita ini tentang toleransi. Bagaimana Kanda sebagai seorang presidium KAHMI memandang ini? Ini pertanyaan luar biasa dari Yunda nih. Jadi Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam itu akhirnya saya coba untuk menjelaskan dia secara normatif, karena apa yang Yunda gelisahkan itu atau menjadi pertanyaan begitu sensitif itu menjadi fokus perhatian dari Korps Alumni HMI. Kenapa menjadi fokus? Karena itu kemudian dicantumkan di dalam anggaran dasar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Di dalam pasal 7 fungsi dan peran KAHMI, pada poin B itu dijelaskan bahwa peran KAHMI adalah perekat pluralisme Indonesia. Perekat. Jadi dalam konfigurasi kultur, konfigurasi pluralisme, kemajemukan bahasa, agama, etnis, budaya, KAHMI ada di depan sebagai perekat dari perbedaan-perbedaan yang kita miliki hari ini. Jadi Yunda tidak boleh ragukan kita soal itu, karena itu adalah wajib hukumnya bagi kita untuk terus merekatkan perbedaan-perbedaan itu, karena dengan itulah kemudian negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terus kita jaga. Nah, tujuan dari Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam ini terkait dengan tadi juga tujuan dari Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam itu kita merawat
mempertahankan, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, dengan kemampuan insan kita ingin memberikan kontribusi untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan tentu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua sudah termaktub di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, terutama anggaran dasar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Jadi upaya untuk menjaga kebinekaan yang kita miliki, menjaga keberagaman yang kita miliki, itu adalah bagi kami, karena dalam konstitusi itu telah diamanatkan, maka wajib hukumnya kita tegakkan. Sehingga Yunda jangan ragukan kami soal itu, karena kami ada di front depan untuk memelihara negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sekali luar biasa. Saya perlu hormat dengan Kanda Dorangnya, luar biasa. Iya. Nah, sedikit saya kemarin bertemu dengan Abang Hasan itu waktu ada bincang-bincang ya, waktu kita iya. Itu ini kita pertemuan keberapa lah, say hello saja ya. Oke. Satu hal juga nih, bagaimana seorang Kanda Hasan Matdoan bisa move on dari masalah-masalah yang pernah dihadapi, karena setiap orang juga pasti ada di titik terendah dalam hidupnya, tetapi tetap harus bergerak. Hidup kan life must go on. Kita harus maju terus bergerak bahkan sampai di titik ini. Allah atau Tuhan Yang Maha Kuasa tidak pernah menjanjikan hidup itu mudah, tetapi yang pasti dijanjikan setelah ada kesulitan ada kemudahan. Maka dari itulah saya punya keyakinan bahwa apa yang telah dijanjikan Allah itu pasti Dia tepati. Dan apa yang saya lalui hari ini, saya pikir semua tidak berjalan secara kebetulan, tetapi semua telah dicatat, semua telah diatur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga hal itu menjadi inspired, menjadi semangat bagi saya untuk bisa melalui fase-fase hidup saya. Dan saya sangat yakin bahwa apa yang telah saya lalui itu adalah satu pelajaran, itu adalah satu, bagi saya itu adalah momentum exercise bagi diri saya, untuk saya bisa ke depan lebih maju, lebih baik, dan insya Allah saya akan berjuang untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain, karena sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Iya. Nah, sekarang di posisi sebagai ketua presidium KAHMI, pasti Kanda ini kan juga sebagai inspiring man ya, yang akan dilihat oleh adik-adik di bawah, menjadi panutan, menjadi tokoh seperti itu. Berarti dalam keseharian hidup pun akan senantiasa menjadi teladan. Seperti itu. Hal menarik apa yang menjadi pelajaran dari seorang Kanda? Hal menarik apa yang di saat-saat terpuruk Kanda ini yang ditarik menjadi pelajaran? Ya, satu, kita harus menjadi manusia yang punya integritas. Kemudian kita harus berusaha menjadi, karena di dalam begini, Indah Winona, kita di dalam Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam ini, salah satu poin yang ada dalam anggaran dasar kita bahwa kita berhimpun ini, di dalam organisasi ini kita harus memberikan keteladanan intelektual. Kepada siapa? Kepada umat dan kepada bangsa. Untuk apa? Untuk mewujudkan tujuan KAHMI yang tadi saya sampaikan. Bahwa kita akan berperan untuk membantu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Karena begini Yunda Winona, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam ini kita punya semua strata pendidikan ada di dalamnya. Mulai dari S1 sampai profesor. Dan semua latar belakang pendidikan ada di dalamnya. Maka tentu ini adalah sebuah kekuatan, ini adalah sebuah modal yang harus kita sumbangsikan kepada umat, kepada bangsa, dan kepada negara tentunya. Maka tentu saya sebagai presidium, koordinator presidium, dan tentu teman-teman yang juga dalam presidium, pasti kita akan berusaha untuk menjadikan diri kita
setidaknya sebagai panutan bagi adik-adik dan bagi pengurus yang lain dan juga kepada kepada lembaga secara eksternal, kepada masyarakat. Saya pikir seperti itu. Oke. Kita sudah dibatasi oleh waktu karena saya percaya Kanda harus menjalankan sholat 5 waktu. Pesan apa nih yang mau disampaikan untuk kita orang punya anak-anak muda, young people? Ya, tentu anak-anak muda, saya sudah sering berhadapan dengan mahasiswa dan saya sering menyampaikan kepada mahasiswa agar kita, khususnya anak-anak muda milenial, agar di waktu-waktu Anda yang masih sangat banyak, masih sangat muda, manfaatkanlah dengan baik. Isi setiap waktu itu dengan hal-hal yang konstruktif, karena hanya dengan itu kemudian hidupmu akan baik di masa depan. Hanya dengan itu. Kalau masa muda tidak diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, pasti ke depan Anda akan rasakan menjadi manusia yang tidak bermanfaat bagi orang lain. Maka setiap waktu yang berlangsung atau waktu yang berotasi, Anda harus isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, yang dapat mengembangkan life skill Anda, dapat mengembangkan intelektualitas Anda. Karena itulah modal yang abadi dalam hidup kita itu. Modal yang akan memberikan perubahan hidup kita di masa-masa yang akan datang. Itu yang bisa menjadikan Anda sebagai orang yang dibanggakan oleh orang tua, oleh masyarakat, oleh bangsa dan negara. Saya pikir seperti itu. Dan juga ketakwaan kita kepada Tuhan itu Yang Maha Esa, itu pasti. Jadi ada keseimbangan antara ketika dia jadi pemuda cerdas, tidak hanya secara cerdas intelektual, tetapi karakter juga hati nurani, karakter harus. Luar biasa. Untuk Kanda Hasan Matdoan, ada benang merah yang saya bisa petik di sini. Jadi di balik apapun yang kita harus jalani, tetapi hidup ini bisa menjadi teladan bagi orang lain. Sukses untuk Kanda secara pribadi, keluarga, dan juga organisasi kami dan adik-adik HMI. Kontribusinya bagi Kabupaten Merauke, bahkan bagi Papua Selatan ini, tentunya dengan karya-karya yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Saya pikir terima kasih Yunda Winona sudah ajak kami ke sini, kita bincang-bincang. Kami sangat membutuhkan dukungan publik. Kami bukan organisasi yang eksklusif, tetapi kita ke depan akan bersinergi, berkolaborasi dengan siapa saja untuk kita memajukan daerah ini, memajukan bangsa dan negara ini. Ke depan kami akan melaksanakan raker dalam sebelum bulan suci Ramadan kita akan melaksanakan raker. Di situ kami akan merumuskan berbagai program-program. Tetapi sebelumnya itu saya akan juga melakukan terobosan-terobosan. Saya ingin melakukan perbedaan bahwa kita ketika raker kita harus kemudian menyerap dulu informasi, menyerap dulu atau mendengar dulu pendapat-pendapat dari berbagai stakeholder. Maka nanti kami akan audiens dulu dengan Pak Uskup, audiens dengan Dewan Sinode, kemudian dengan Majelis Ulama dan semua tokoh masyarakat kita akan audiens untuk mendapatkan input-input dari mereka. Dari dasar itulah kemudian kami akan menyusun program kerja sehingga bermanfaat bagi semua orang. Profisiat untuk segenap pengurus kami yang baru saja dilantik, juga adik-adik dari HMI. Terima kasih ya Abang sudah datang juga di Noken Podcast kami. Ini sebuah kehormatan juga yang luar biasa. Oke, Abang sukses selalu ya. Selamat menjalankan sholat maghrib. Oke, good people, kami undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya.